Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Pratama dan welcome to my channel. Oke guys, untuk vlog hari ini kita kedatangan mesin ekskavator ya. Jadi tujuannya perusahaan kami menyewa mesin ekskavator itu yang pertama adalah untuk mengeruk tanah, dikarenakan tanahnya itu tidak rata ya, sehingga kita memerlukan mesin ekskavator untuk meratakan tanah. Dan yang kedua adalah untuk memontok ataupun memangkas rumput liar yang ada di proyek. Dikarenakan di sore yang ini rumput-rumput udah menjalar tinggi ya, dan sangat subur sekali dikarenakan ini dulunya adalah bekas sawah dan dekat dengan pegunungan. Maka dari itu tanahnya itu mudah sekali untuk tumbuh rumput yang banyak dan liar. Maka dari itu perusahaan kami menyewa mesin ekskavator untuk memangkas rumput dan meratakan tanah. Nah, vlog untuk hari ini kebetulan mesinnya akan datang hari ini dan kita akan melakukan pengecekan ya, pengecekan mesin dan juga operatornya. Jadi kalau dalam istilah DK3 itu kita harus mengecek apakah kendaraannya itu layak beroperasi, apakah mesinnya bagus, dan apakah operatornya itu memiliki izin untuk menjalankan mesin tersebut. Sama halnya seperti kayak peraturan lalu lintas ya, diperlukan surat izin mengemudi. Nah, untuk mesin ekskavator juga sama, diperlukan SIO namanya, surat izin operator atau surat izin operasi. Jadi kita akan menanyakan kepada operatornya juga apakah punya SIO dan juga ILO. Jadi SIO itu adalah surat izin operasi ataupun operator. Yang kedua adalah ILO. ILO itu adalah izin layak operasi. Dan itu berguna untuk kita laporkan ke pihak manajemen. Nah, untuk kayak gimana keseruannya untuk vlog kali ini, tonton terus video ini guys. Check this out.
Nah guys, jadi alhamdulillah ya, setelah tadi dilakukan pengecekan bersama-sama rekan-rekan, dan alhamdulillah untuk mesin ekskavatornya itu masih sehat mesinnya, dan juga masih dalam keadaan bagus mesinnya. Dan untuk
operatornya juga sudah memiliki lisensi ya, SIO, surat izin operator. Jadi baik dari mesin dan juga operator alhamdulillah sudah lulus ya. Jadi masing-masing sama-sama mempunyai sertifikat. Nah, bagi kalian yang belum tahu sertifikat ILO, ini dia guys, gambarnya guys. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sertifikat ILO-nya. Nah, untuk sertifikat untuk operatornya, ini dia guys. Jadi untuk SIO-nya itu hampir sama kayak SIM bentuknya ya. Jadi kotak persegi panjang dan bisa dibawa di dompet. Dan surat izin ini atau bisa dibilang dengan SIO ini harus dibawa oleh operator ya ketika dalam menjalankan tugasnya di area proyek. Jadi mau di proyek manapun, ketika operator ini menjalankan mesin ekskavator itu harus dibawa SIO-nya. Jadi takutnya ada pengawas yang datang ketika menanyakan apakah ada suratnya. Jadi kita dengan mudah bisa melacaknya apakah ini masih aktif atau tidak ya, apakah masih layak atau tidak untuk operatornya. Dikarenakan SIO ini hampir sama kayak SIM ya. Jadi ketika kita misalnya ke jalan raya membawa motor dan kita sudah lengkap ya, pakai helm, terus motornya pun lengkap, ada spionnya dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak membawa SIM, tetap saja kita akan ditilang oleh polisi. Sama halnya seperti SIO dan SIM ya. Bedanya kalau di proyek itu tidak ditilang, cuma mungkin dikasih teguran aja. Jadi kalau misalkan tidak punya SIO, otomatis operator harus berhenti dulu dalam menjalankan tugasnya, ataupun bisa dibilang harus ada penggantinya ya. Jadi fungsinya SIO untuk operator dan juga untuk pengawas itu adalah, kalau buat saya pribadi, saya tidak akan khawatir ketika operator sudah memiliki SIO dikarenakan sudah teruji ya untuk skillnya dan juga untuk kemampuannya dalam menguasai medan dan juga mesin. Dikarenakan kalau misalnya operator tersebut tidak mempunyai SIO, takutnya ketika dalam menguruk tanah ataupun ketika memangkas rumput, takutnya kena barang-barang berharga ya yang ada di swithyard. Misalnya ketika menguruk tanah dan ketika operator tersebut tidak mempunyai skill kemampuan yang sudah teruji, takutnya mengenai barang-barang seperti komponen seperti ini yang di belakang saya. Nah, itu bisa merugikan dua pihak ya. Yang pertama, pihak kita dirugikan karena barang kita rusak, dan yang kedua pun operator pun harus mengganti rugi. Jadi kita harus memilih dan memilah operator agar tidak terjadi kejadiannya seperti itu. Maka itulah fungsi-fungsinya SIO untuk operator dan juga untuk di pihak kami. Maka untuk itu SIO itu harus ada ya untuk operator. Nah guys, udah lumayan bertambah kan ilmunya kan tentang mesin ekskavator dan juga operatornya. Mudah-mudahan bagi kalian yang masih belajar bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan juga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya, baik itu bagi orang yang mau belajar tentang K3 ataupun hanya sekedar menonton saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu ya, agar setidaknya kalian mengetahui bagaimana sih kehidupan di proyek itu, baik itu dari segi pekerjaannya, perizinannya, dan lain-lain sebagainya. Oke guys, paling segitu aja ya vlog untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian suka. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Jadi saya akhir-akhir ini demam, maka untuk itu saya setiap hari memakai jaket ya. Soalnya kemarin saya tepar tepar parah 2 hari karena kan demam sama sakit perut. Baik kalian dimohon untuk selalu stay safe ya, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa
jaga pola makan, minum vitamin, dan istirahat yang cukup ya. Karena kan untuk bulan-bulan ini bulan yang sangat ekstrim ya, karena curah hujannya yang tinggi dan juga udaranya yang sangat dingin sekali, dan itu bisa membuat imun kita menurun ya. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak ya pada orang yang sudah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah, dan mudah-mudahan kita semua sukses di YouTube bareng-bareng ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, saya Boy Pratama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety, yes. Accident, no.